Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus Institut Setiami, program Pasca Sarjana, dan mengambil jurusan Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah yang saya tempuh dalam perkuliahan saya. Nama materinya adalah kepemimpinan. Adapun materi yang saya akan jelaskan dalam video saya ini adalah tentang kriteria seorang pemimpin, perilaku seorang pemimpin, dan karakter seorang pemimpin. Namun sebelumnya, sebelum saya masuk di materi inti saya akan menjelaskan sedikit tentang pemimpin. Pada dasarnya, setiap orang itu terlahir sebagai seorang pemimpin, minimal untuk memimpin dirinya sendiri. Kemudian, jika di skala besar, mungkin dia bisa memimpin sebuah perusahaan, sebuah organisasi, ataupun yang paling besar adalah memimpin sebuah negara. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu mengetahui tentang apa sih yang diperlukan oleh bawahannya. Jika pemimpin itu untuk diri sendiri, berarti dia harus tahu bagaimana mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik. Bagaimana mengarahkan dirinya untuk berperilaku yang baik sehari-hari, yang mungkin menjadi teladan bagi setiap orang di sekelilingnya. Untuk meminimalisir durasi, mari kita langsung saja ke pokok inti dari pembahasan yang saya akan jelaskan dalam video saya. Berbicara mengenai kriteria dan perilaku pemimpin, kriteria dan perilaku pemimpin merupakan bagaimana seorang pemimpin menjalankan suatu organisasi secara efektif sehingga mampu mendelegasikan tugas dengan baik, berkomunikasi yang baik dengan bawahan, dan mampu mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu organisasi atau suatu perusahaan. 3 pokok bahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang kriteria seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu untuk memimpin para bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu untuk menangani hubungan antar karyawan. Pemimpin harus memiliki kemampuan interaksi antar personal yang baik dan mempunyai kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Menurut Faisal Rifai dan Boy Raffi Amar dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Suatu Organisasi mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin sejati. Kriteria yang dimaksud dalam buku ini terbagi dalam beberapa. Yang pertama, ada yang namanya pengaruh. Artinya seorang pemimpin harus memiliki pengaruh. Kriteria yang kedua yang dimaksud dalam buku ini adalah kekuasaan atau power. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan atau memiliki power. Kriteria selanjutnya atau kriteria yang ketiga yang dimaksud dalam buku ini yaitu wewenang. Memiliki wewenang. Pokok bahasan selanjutnya atau pokok bahasan yang kedua yang saya jelaskan dalam video ini adalah perilaku pemimpin. Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Effendi dalam bukunya yang berjudul Islamic Educational Leadership tahun 2015 halaman 158 sampai 159 mengatakan bahwa perilaku kepemimpinan ada 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan antara 3 faktor. Yang pertama yaitu perilaku tugas atau task behavior, yang kedua yaitu perilaku hubungan atau relationship behavior, dan yang ketiga yaitu kematangan atau maturity. Pokok bahasan selanjutnya atau pokok bahasan yang ketiga yang saya akan bahas yaitu
karakter pemimpin. Manusia adalah makhluk sosial yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Menjadi pemimpin berarti menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab yang lebih dalam sebuah kehidupan. Baik secara sempit maupun luas, seorang pemimpin tentunya perlu mengetahui dan memiliki sifat dari 7 karakter utama pemimpin ideal. Seorang pemimpin adalah individu dengan jiwa yang terlatih dan mampu melatih individu-individu lainnya untuk mewujudkan visi yang bersifat seragam. Seorang pemimpin diharuskan mampu melibatkan diri dalam unsur keberagaman sifat anggota yang menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa misi kelompoknya ke arah yang baik dan tetap teguh merangkul semua anggota kelompok. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sekarang dunia sedang dilanda oleh sebuah wabah, yaitu COVID-19, di mana virus ini sangat banyak meresahkan seluruh warga di dunia termasuk Indonesia. Setiap pemimpin memiliki cara tersendiri untuk menghadapi wabah ini. Setiap kebijakan yang diambil seorang pemimpin di suatu negara pasti berbeda dengan pemimpin di negara lain. Hal ini merupakan hal yang wajar karena benar pada dasarnya setiap pemimpin itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki perilaku yang berbeda, serta memiliki kriteria yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemimpin di Italia terhadap COVID-19 tidak bisa disamakan dengan di Indonesia, tidak bisa disamakan dengan di Korea Selatan, tidak bisa disamakan dengan di Amerika Serikat. Karena kenapa? Karena keadaan negara di Italia dan kenegaraan di Indonesia juga pasti berbeda. Selain dari pemimpinnya, karena setiap pemimpin pasti memperhatikan kondisi rakyatnya bagaimana, perekonomian negaranya bagaimana, sehingga kita tidak bisa menyalahkan kebijakan dari tiap-tiap pemimpin di satu negara, karena pertimbangan setiap pemimpin itu sangat-sangat berbeda. Akhir kata, saya Fauzan Abdillah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.